Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada Zoom pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini saya sendiri Ipanda Hidayat sebagai moderator, kemudian ada Muhammad Irsan Maulana sebagai pemateri dan Ibnu Fajar sebagai pemateri. Baik, di sini materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibnu Fajar Supian. Pada Ibnu Fajar Supian kami persilakan. Baik, definisi PBO, pemrograman berorientasi objek, adalah model pemrograman komputer yang mengatur desain perangkat lunak seputar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Objek dapat didefinisikan sebagai bidang data yang memiliki atribut dan perilaku unik. OOP berfokus pada objek yang dimanipulasi oleh pengembang daripada logika yang diperlukan untuk memanipulasinya. Pendekatan pemrograman ini sangat cocok untuk program yang besar, kompleks, dan diperbarui atau dipelihara secara aktif. Hal ini mencakup program untuk manufaktur atau desain, serta aplikasi seluler, misalnya OOP dapat digunakan untuk pembuatan perangkat lunak simulasi sistem. Kemudian sejarah Java. Java dikembangkan pada tahun 1990 oleh Insinyur Sun James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar atau TV interaktif open serba bisa. Gosling tidak puas dengan hasil yang ia peroleh ketika menulis program dengan C++, bahasa pemrograman lain, sehingga ia mengasingkan diri di kantornya dan menulis bahasa pemrograman baru agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Gosling menamakan bahasa pemrograman barunya OAK, nama sebuah pohon yang bisa ia lihat dari jendela kantornya. Ia kemudian menamainya Green dan kemudian mengganti namanya menjadi Java. Berasal dari kopi Jawa atau Java Coffee yang katanya banyak dikonsumsi dalam jumlah besar oleh pencipta bahasa ini. Pada sekitar bulan Maret 1995, untuk pertama kali kode sumber Java versi 1.0A2 dibuka. Kesuksesan mereka diikuti dengan untuk pemberitaan pertama kali pada surat kabar San Jose Mercury News pada tanggal 23 Mei 1995. Sayang terjadi perpecahan di antara mereka suatu hari pada pukul 4 di sebuah ruangan hotel Sheraton Place. 3 hari dari pimpinan utama proyek Eric Schmidt dan George Paulini dari Sun Microsystem bersama Matt Andreessen membentuk Netscape. Nama OAK diambil dari pohon OAK yang tumbuh di depan jendela ruangan kerja Bapak Java, James Gosling. Nama OAK ini tidak dipakai untuk versi rilis Java karena sebuah perangkat lunak lain sudah terdaftar dengan merek dagang tersebut, sehingga diambil nama penggantinya menjadi Java. Nama ini diambil dari kopi murni yang digiling langsung dari biji kopi tubruk kesukaan Gosling. Konon kopi ini berasal dari Pulau Jawa, jadi nama bahasa pemrograman Java tidak lain berasal dari kata Jawa atau bahasa Inggris untuk Jawa adalah Java. Kemudian perbedaan PBO dan pemrograman prosedural. Pemrograman berorientasi objek menggunakan kelas dan pesan. OOP membagi suatu program menjadi bagian-bagian kecil dan bagian-bagian ini disebut dengan objek. Pemrograman prosedural menggunakan modul dan menggunakan panggilan prosedur. Pemrograman prosedural membagi suatu program menjadi program-program kecil dan setiap program kecil disebut sebagai suatu fungsi. Struktur dasar pemrograman berorientasi objek beserta sintaks. Kelas cetak biru untuk membuat objek instansiasi dari kelas, atribut variabel yang dimiliki oleh kelas atau objek, metode, fungsi yang dimiliki oleh kelas atau objek. Pengertian kelas dan objek. Kelas adalah prototype atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan di dalam berisi atribut atau type data dan metode untuk menjalankan suatu program. Contoh kelas person. Objek pada Java adalah sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode-metode yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang buat berdasarkan perancangan yang didefinisikan di dalam kelas. Contoh dari kelas fruit kita dapat membuat objek mangga, pisang, apel, dan lain-lain.
Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis saat sebuah objek dari kelas tersebut dibuat. Tujuannya adalah untuk menginisialisasi objek tersebut, biasanya dengan menetapkan nilai awal untuk atribut-atributnya. Inheritance adalah mekanisme dalam OOP yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut subclass atau derived class, sementara kelas yang diwarisi disebut superclass atau base class. Encapsulation adalah konsep OOP di mana data atribut dan metode yang beroperasi pada data tersebut digabungkan ke dalam satu unit yang disebut objek, dan akses ke data tersebut dikendalikan melalui metode yang disediakan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Ibnu Fajar Sufyan. Di sini kami akan menjalankan sebuah program yang akan dijelaskan oleh Saudara Irsan Maulana. Kepada Saudara Irsan Maulana, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Ibnu tadi dan dibawakan oleh moderator Rifana. Baik, di sini ada enemy untuk eksternnya, terus ada belalang untuk karakter kanguru juga, dan zombie. Di sini yang pertama ada enemy yang sistem outputnya yaitu serang. Di sini ada belalang, dari external enemy, voidnya itu fly atau terbang ketika diserang. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini terbang untuk belalangnya ketika diserang ya. Lanjut kita ke kanguru. Voidnya kita menggunakan run atau berlari, dan yang kedua adalah void jump atau melompat. Kita coba run untuk kangurunya. Baik, di sini untuk kangurunya ketika diserang dia akan berlari dan dia akan melakukan loncat-loncat di saat berlari itu. Dan yang terakhir ada zombie, namanya di sini zombie mabuk ya. Untuk voidnya ada wall atau berjalan. Terus untuk display namanya di sini zombie mabuk. Untuk darahnya 2000, attack dari zombie-nya 60. Kita coba jalankan ya. Baik, di sini namanya zombie mabuk, darah HP-nya 2000, attack-nya poinnya 60. Ketika diserang, zombie akan pincang, yaitu jalan kaki sebelah yang cacat jadi diserang. Baik, begitu saja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irsan Maulana dan juga Ibnu Fajar telah menyampaikan materinya dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.